Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Tasrim dari kelas C5NR. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang kromatografi lapis tipis. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan campuran menjadi komponennya berdasarkan perbedaan migrasi masing-masing komponennya dalam fase diam akibat pengaruh dari fase gerak. Kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi padat cair, kromatografi planar. Fase diam berupa lapisan tipis pada permukaan datar di atas pendukung yang sesuai, mudah, sederhana, murah, dan cepat. Mekanisme KLT yang pertama, absorpsi senyawa pada fase diam. 2. Kompetisi fase gerak dan solut untuk berikatan dengan fase diam, di mana solut lepas dari permukaan fase diam. Yang ketiga, senyawa diolusi oleh fase gerak. Komponen penting dalam analisis KLT, yang pertama peralatan atau chamber, yang kedua fase diam, fase gerak, aplikasi sampel, pengembangan, dan deteksi bercak. Fase diam pada KLT berupa fase yang polar, fase normal maupun fase non-polar atau fase terbalik. Fase normal yang pertama contohnya adalah silika gel, merupakan silika yang dibebaskan dari air bersifat sedikit asam. Fase ini lebih banyak digunakan untuk memperkuat pelapisannya pada pendukung. Silika gel ditambahkan gips kalsium sulfat sehingga dikenal dengan silika gel GIM. Yang kedua, alumina atau aluminium oksida merupakan fase diam. Ini bersifat sedikit basah, lebih jarang digunakan. Bila akan digunakan, diaktifkan kembali dengan pemanasan. Alumina yang digunakan sebagai fase diam untuk KLT umumnya yang bebas air sehingga mempunyai aktivitas penyerapan lebih tinggi. Yang ketiga, kiselgur. Sebenarnya merupakan asam silika yang amor, berasal dari kerangka diatom, maka lebih dikenal dengan nama tanah diatom, kurang bersifat absorpsi dibandingkan silika. Yang keempat, magnesium silikat. Nama lain dalam perdagangan dikenal dengan fluoresil, hanya digunakan bila absorben untuk penyerap lain tidak dapat digunakan. Yang kelima adalah selulos. Polaritasnya tinggi, dapat digunakan sebagai pemisah secara partisi, baik dengan bentuk kertas maupun bentuk lempeng. Keduanya masih sering dipakai misalnya untuk pemisahan flavonoid. Fase diam umumnya digunakan silika, dapat ditambahkan pengikat dan indikator fluorescence. Mekanisme dominan, absorpsi kadang partisi. Fase gerak, eluan atau pelarut, berdasarkan polaritas, biasanya campuran. Studi pustaka dan coba-coba. Prinsip like dissolve like, senyawa polar lebih tertahan oleh fase diam. Senyawa polar lebih mudah larut dalam fase gerak yang polar. Petunjuk pemilihan fase gerak mempunyai kemurnian yang sangat tinggi. Daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika untuk menentukan kecepatan minimum. Tahapan KLT, yang pertama aplikasi penotolan sampel pada fase diam, yang kedua penyiapan fase gerak, yang ketiga pengembangan atau elusi dan deteksi bercak. Aplikasi sampel, totolan bercak sekecil mungkin, biasanya 1 sampai 2 mm. Totolan besar, bercak menyebar dan bertumpuk. Digunakan pelarut sampel yang biasa melarutkan sampel dengan baik tetapi mudah menguap dan daya elusinya kecil. Secara manual atau otomatis dapat digunakan pipa kapiler, mikropipet, dan mikrosiring. Penyiapan fase gerak. Fase gerak dimasukkan ke dalam wadah fase gerak atau chamber sebanyak 0,5 cm sampai 1 cm dari bawah wadah. Deteksi bercak berwarna atau tidak dengan lampu UV 254/366 nm. Jika menggunakan plat KLTF, bercak yang tidak berfluoresensi terlihat sebagai pemadaman atau gelap pada latar belakang hijau atau biru. Dengan penampak bercak disemprot atau dicelup atau diuapi. Destruksi atau tidak, umum atau selektif. Penggunaan KLT yang pertama untuk penentuan jumlah komponen dalam campuran, yang kedua untuk penentuan identitas antara campuran, yang ketiga untuk memonitor perkembangan reaksi, yang keempat untuk penentuan koefektivitas pemurnian, yang kelima untuk penentuan kondisi yang sesuai untuk pemisahan pada kromatografi kolom, yang keenam untuk memonitor kromatografi kolom.
KLT untuk identifikasi, umumnya parameter yang digunakan RF. Totolkan jika ada senyawa pembanding, gunakan lebih dari satu sistem eluen atau fase gerak. Jika perlu, gunakan fase diam yang berbeda. Jika mungkin, gunakan penampakan bercak yang khas. Menggunakan data RF dari pustaka sebagai pembanding. Dapat menggunakan KLT scanner untuk melihat identitas analit. Jika perlu, dapat dilakukan korok atau ident secara fisikokimia. KLT untuk preparatif, gunakan plat dan dengan fase diam yang lebih tebal. Totolkan jika ada senyawa pembanding. Dapat menotolkan sampel secara bergaris. Setelah pengembangan, masing-masing hasil dapat dikorok dan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Jangan disemprot dengan bahan kimia sebagai penampak bercak. Gunakan UV atau uap iod. KLT untuk kuantitatif, ditotolkan senyawa pembanding yang diketahui kadarnya. Digunakan pipet kapiler terukur volumenya. Dihitung luas zona atau intensitas dari sampel dan dibandingkan dengan senyawa pembanding. Untuk menghitung intensitas bisa digunakan KLT scanner atau dikerok dan digunakan spektrofotometer. Kelebihan KLT, yang pertama lebih bebas memilih fase gerak, deteksinya lebih spesifik, pengembangan 2-dimension multiple development impregnant. Proses kromatografinya mudah diikuti dan dihentikan setiap saat tanpa harus menggunakan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.